Enggak, itu imamnya satu, lu jangan so tau. Itu imam satu kok, so tau lu yang bilang tiga, lu tau apaan? Terus yang dibilang katanya ada perempuan yang softnya dekat dengan laki-laki, itu kalau dilihat dari secara keabsahan itu sah. Saya sebagai alumnus Al Zaitun akan menjelaskan tentang beberapa video yang sedang viral ini karena sholat Idul Fitri di Al Zaitun itu sedang ramai ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara dan saudariku, di video ini saya ingin memberikan tanggapan di mana ada beberapa orang yang mengaku alumni dari Ponpes Al Zaitun. Orang-orang yang katanya alumni ini membela Ponpes yang diduga menyesatkan itu. Ya, sebenarnya memang sesat. Baik, mari kita dengarkan dulu dengan baik seperti apa pernyataan dari beberapa alumni dari Ponpes Al Zaitun ini. Di mana dengan sombongnya ingin memberikan dalil dan memberikan pembelaan atas penyimpangan yang mengarah pada penyesatan oleh pesantren Zaitun. Salah satu akunnya ada di TikTok. Ya, kita lihat dulu kesehariannya. Kesehariannya bermain Mobile Legends. Wow, terus tiba-tiba dia mau menyebutkan dalil-dalil mengenai sholat berjarak-jarak, renggang-renggang, kayak pohon sawit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Di sini saya ingin menjelaskan kapabilitas saya sebagai alumni di Santri Al Zaitun yang terkait dengan sholat Idul Fitri. Ya, kan banyak yang bilang itu imamnya ada tiga. Enggak, itu imamnya satu, lu jangan so tau. Nah, kenapa di belakangnya itu ada orang. Jadi imamnya itu dia lagi terganggu secara kesehatan. Nah, untuk yang di belakang itu untuk menggantikan jika terjadi apa-apa. Loh. Kalau memang imamnya terganggu secara kesehatan, kenapa dipaksa jadi imam? Kenapa tidak cari orang yang lebih layak atau fasih atau ya lebih fit kesehatannya? Kok serasa main bola sih ini sholatnya? Bisa pula ada cadangan. Lalu katanya tadi itu yang paling depan adalah imam utama. Terus yang di samping kiri dan kanan itu imam cadangan apabila terjadi apa-apa. Kalau takut terjadi apa-apa, ganti imam dong. Nauzubillah min jalik. Oke. Bapak Panji Gumilang yang imam, nggak apa-apa lah jadi imam. Namun, yang salah itu kalian ini membuat hukum baru. Ini yang bermasalah, memberi jarak-jarak tertentu untuk melakukan sholat berjamaah. Imam utama, kanan kiri wakil imam. Anda pikir ini susunan pemerintahan? Hah? Ya mohon maaf, ya kalau kita lihat susunan saf sholat Ponpes Al Zaitun ya seperti formasi pemain bola. 3, 2, 100. Kipernya nggak tahu gimana. Oke, lanjut. Itu imam satu kok, so tau lu yang bilang tiga, lu tau apaan? Terus yang dibilang katanya ada perempuan yang softnya dekat dengan laki-laki, itu kalau dilihat dari secara keabsahan itu sah. Itu lu lihat kan, lu minta kemarin MUI udah ngasih tahu, dari PBNU juga udah ngasih tahu, lu buka aja sono, lu kan punya handphone nih, lu searching aja di Google. Itu kalau ngomongin keabsahan itu sah. Betul, memang sah, tetapi makruh. Makruh itu jika ditinggalkan berpahala, saudaraku. Dikerjakan juga tidak berdosa. Namun yang menjadi permasalahan di situ uzurnya apa? Alasannya apa? Masa pesantren skala internasional mengutamakan perkara makruh? Harus ada alasan kenapa perempuan itu di depan. Lalu juga kenapa ada orang non-muslim di situ. Alasannya apa? Toleransi ya? Emang segitunya? Kalau misalkan orang non-muslim itu memang diperuntukkan untuk menjaga keamanan, pegang senjata, sebab ini ada yang mau bunuh imam, oke, mungkin itu bisa dibenarkan. Tetapi kalau orang non-muslim diundang di situ untuk beribadah, ikut melaksanakan sholat Id, wes angel. Itu salah, saudaraku. Ini juga yang menjadi alasan kenapa di Ma'at Zaitun ini tidak mengikuti sunnah Rasul, karena sudah menganggap Rasul itu sudah wafat. Rasulnya wafat, tetapi jabatan kerasulan itu masih berlanjut, sehingga mereka tidak mengutip dalil sama sekali. Dalilnya cuma mengutip dari Al-Quran, sedangkan sunnahnya atau hadis-hadisnya enggak.
Di zaman Rasul, di keemasan Islam dahulu, tidak pernah para sahabat-sahabat sholatnya imamnya 3. Tidak pernah. Sahabat-sahabat sholat yang perempuan di depan, enggak pernah. Anda jangan cari pembenaran ya. Sudah ribuan tahun tata cara sholat sama. Imam satu, makmum perempuan di paling belakang. Kalau Anda berdalih, itu dilakukan sebab memuliakan perempuan. Hey, sebaik-baiknya sholat bagi wanita itu di rumah, biar Anda tahu. Itu baru memuliakan wanita. Sedangkan pria diutamakan sholat di masjid. Ini anak kesehariannya bermain Mobile Legend dengan angkuhnya membuat hukum sendiri, tidak ikut Nabi Muhammad. Itu sesat namanya, udah natural sesat. Saya juga melihat di cuplikan sholat idnya, mereka ketika sujud, si perempuan ini tidak sujud, berdiri terus di samping orang non-muslim. Apa pinggangnya kram, kejepit, atau gimana gitu? Merubah rukun sholat itu sudah batal sholatnya. Yang menganjurkan siapa? Siapa yang nyuruh? Panji Petualang kan? Maksudnya Gumilang kan? Nauzubillah min dzalik. Natural sesat. Mereka sholat tetapi tidak mengikuti sebagaimana Rasulullah sholat. Merubah hukum seenak jidatnya sendiri, pakai kepala akalnya sendiri. Apakah itu dibilang tidak sesat? Hebat-hebat. Mazhabnya apa? Bung Karno. Sejak kapan mendiang itu imam fikih? Saudara dan saudariku, kalau Anda tahu di mana beli kitab fikihnya Bung Karno, share ke saya, DM email saya. Saya beli itu walaupun mahal. Jadi pengen tahu saya seperti apa sih kitabnya. Lanjut. Nah, kalau seandainya itu jadi imamnya satu dan perempuan itu nggak mengganggu apa sholat, jadi jangan sok tahu ya. Itu semua tuh udah kasih tahu, dari pihak Al-Zaitun udah ngasih tahu, dari pihak MUI udah ngasih tahu, dari pihak PBN udah tahu. Pertanyaannya, kalau seandainya lu dikasih dalilnya, lu mau nerima kagak? Dalil apaan? Sat Al-Mujadalah itu atau yang mana nih? Ya kagak. Lu dikasih kan juga kagak nerima kan? Jadi elunya aja yang kebakaran jenggot. Salam akal sehat. Nggak sehat. Jangan lupa minum obat ya. Dan ini ada lagi salah satu perempuan bercadar, katanya dia mantan Nahdlatul Ulama atau NU. Lalu ikut pemahamannya Panji Petualang, maksudnya Gumilang. Coba kita dengarkan. Saya sebagai alumnus Al-Zaitun akan menjelaskan tentang beberapa video yang sedang viral ini karena sholat Idul Fitri di Al-Zaitun itu sedang ramai ya teman-teman. Baik, mengenai pertama kali yang akan saya bahas tentang aliran yang ada di Al-Zaitun. Kita tidak bisa menjudge kalau aliran itu sesat atau ajaran yang di sebuah pesantren itu sesat. Kita tidak bisa menjudge seperti itu ya teman-teman. Bisa dikatakan Syiah, bisa dikatakan sesat jika kita sudah merubah tata cara sholat, merubah pelafalan yang ada di dalam sholat itu. Nah, semenjak saya di Al-Zaitun itu tidak pernah mendapatkan kalau kita merubah tata cara sholat atau merubah pelafalan sholat. Lalu untuk soft itu seperti apa? Oke, saya jelaskan lagi. Saya sudah menanyakan kepada ahli fikih yang ada di pesantren saya bahwa ternyata ada di dalam kitab menjelaskan bahwa kalau soft seperti itu tidak apa-apa. Memang di dalam soft itu bisa menjadi makruh dan bisa mengurangi fadilah di dalam sholat. Loh. Tapi kata Bapak Panji Petualang, makruh itu abu-abu, bukan hukum. Gimana sih? Tapi soft seperti itu tidak apa-apa guys, selama kita tidak mengubah pelafalan sholatnya, rukun sholatnya, dan syarat sah sholatnya. Oke guys, tidak apa-apa seperti itu, tetapi lebih baik jangan dilakukan. Meninggalkan perkara makruh, kita dapat pahala. Sebaik-baik orang adalah mengikuti anjuran Nabi Muhammad, bukan mengikuti anjuran akal dan pikirannya Panji Petualang. Seperti mungkin kalian masih belum paham. Coba kalian lihat ke sebelah timur sono, di Arab, di Madinah. Nah, di sana itu kalau misalkan sholat sunnah kan ada aja yang sholatnya mungkin samping soft kita aja laki-laki. Itu namanya darurat neng. Itu uzur. Tapi kalau di Al-Zaitun daruratnya apa? Alasannya apa?
Hah? Terus kata si Panji petualang, najis amat itu perempuan sampai dikomentari karena di depan, "Hey, kita bukan bicara najis, tapi kami berbicara tentang hukum." Atau mungkin belakang soft kita aja laki-laki. Jadi ya guys, semua yang dilakukan seseorang itu pasti ada dong tanggung jawabnya. Jadi misalnya di sono seperti itu sholatnya, atau misalkan seperti itu ajarannya, ya sudah ada yang bertanggung jawab atas. Aduh, stop. Aduh, perempuan ini sudah terkontaminasi virus Al-Zaitun. Jadi benar ya, Ma'at Al-Zaitun ini memang ingin membuat syariat sendiri, ingin membuat mazhab sendiri. Ya, dia tidak ikut kemana-mana, tidak ikut NU, tidak ikut Muhammadiyah, tidak ikut mazhab imam keempat itu. Ya, ditanya mazhabnya apa? Bung Karno. Keren, good. Saudaraku, seperti yang saya jelaskan, Al-Zaitun ini sudah murni penyimpangan yang mengarahkan pada penyesatan. Dan kita tidak boleh karena mendengar beberapa pembelaan, terlebih lagi Departemen Agama cuma anggu-anggu nggak jelas. Sebisa mungkin kita suarakan, tetap kita suarakan, agar ada debat antara orang Al-Zaitun ini dengan pihak NU, atau dengan pihak Muhammadiyah, ataupun dengan ulama-ulama yang lain. Ya, diadakan secara live di YouTube, dimanapun itu. Supaya apa? Musnahlah ajaran sesat di Indonesia ini. Oke?